Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah anak-anak ibu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama, yaitu tentang materi kisah para nabi-nabi. Yang khususnya adalah kisah para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil ya. Coba anak-anak ibu, sebelum kita langkah lebih jauh, baiklah kita melihat dulu berdoa dulu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita lihat kompetensi yang kita belajar hari ini, yaitu memahami dan meneladani kisah para nabi dan rasul, sahabat dan orang-orang saleh, serta sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anak ibu sudah dapat mengerti ya. Sekarang kita akan melihat apa tujuan yang harus kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pelajaran yang harus kita pahami pada hari ini, yaitu memahami kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu kecil, seorang yatim piatu. Tahukah anak-anak ibu apa itu yatim piatu? Mungkin anak-anak ibu sudah tahu. Yatim piatu adalah tidak ada ayah lagi, tidak ada ibu lagi. Itulah nama yatim piatu. Baiklah, Nabi Muhammad adalah sosok uswatul hasanah. Apa itu uswatul hasanah anak-anak ibu? Marilah kita dapat memahaminya. Uswatul hasanah yaitu seperti yang terdapat di dalam ayat Al-Quran, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad uswatul hasanah, contoh suri teladan yang terbaik. Antara lain dia penyabar, penyantun, banyak lagi sifat-sifat yang harus kita teladani. Misalnya yaitu sifat siddiq. Apa itu siddiq anak-anak ibu? Tentu anak-anak ibu sudah tahu siddiq itu adalah benar kebenaran bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad khususnya ya. Yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah terpercaya. Apa Nabi tidak pernah membicarakan apa yang tidak ada manfaatnya. Pasti banyak manfaatnya yang Nabi fatwakan. Yang ketiga tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Apa itu menyampaikan? Apa yang ada pada diri Nabi menyampaikan kepada orang-orang lain. Itu namanya menyampaikan. Sekarang sifat Nabi yang keempat, fatanah. Apa itu anak-anak ibu? Fatanah adalah cerdik. Nabi memang sudah cerdik dari masa kecilnya, sudah penuh dengan ilmu yang dirasakan, karena di masa kecil Nabi sudah dikasih oleh Allah itu teladan-teladan yang sudah
begitu hasanah ya, begitu bermanfaat. Sekarang anak-anak ibu kita lihat lagi, sejak kecil sudah yatim piatu. Anak-anak ibu mungkin tahu berapa umur dalam kandungan Nabi meninggal ayahnya. Ah, nah, pada masa umur Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan, ayahnya, ayah Nabi Muhammad yaitu namanya Abdullah berpulang ke rahmatullah. Ayahnya meninggal saat Nabi dalam kandungan 2 bulan. Kemudian ibunya pun meninggal saat usia 6 tahun. Ketika Nabi Muhammad berziarah ke tempat kubur ayahnya yaitu Abdullah ke negeri Syam. Selanjutnya pada umur usia 8 tahun Nabi Muhammad meninggal lagi kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya sampai dewasa. Sesaat ini pada saat Nabi Muhammad menanjak ke waktu dewasa, Nabi Muhammad diajari oleh pamannya untuk menggembala di saat kecil ya, di saat kecil juga menyembala. Kalau lagi ke menanjak lagi ke dewasa, Nabi Muhammad diajak oleh keluarganya juga untuk berniaga, berdagang ya di saat remaja. Lalu lama kelamaan Nabi Muhammad dilihat oleh orang-orang sangat berbijaksana dalam berdagang, bersifat mandiri maksud saya ya. Di waktu Nabi Muhammad berdagang, dia sudah begitu mandiri. Anak-anak ibu mungkin sudah dapat kita contohkan bagaimana nasibnya Nabi Muhammad di waktu kecil. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah enggak ada lagi, kakeknya sudah enggak ada lagi. Siapa yang dapat menanggung perasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disitulah Nabi Muhammad merasa bagaimana kehidupan yang dirasakan dengan penuh kesabaran, penyantun, penuh kebaikan. Disitulah Nabi Muhammad kita dapat mencontohkan suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad bersikap mandiri dan tidak manja. Kalau bersikap mandiri tidak manja, dia sudah dapat berusaha mandiri dengan berdagang sendiri, mencari bagaimana kehidupannya di masa kemandiriannya. Sekarang anak-anak ibu, bagaimana bentuk kemandiriannya ya? Bentuk-bentuk kemandirian Nabi Muhammad saat kecil, yaitu mengembala kambing. Misalnya dia mengembala kambing. Yang kedua berdagang. Berdagang ini ke negeri Syam, jauh sekali kalau dengan tempat tinggal Nabi ya. Berdagangnya dengan teman-teman, bagaimana sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah itu dalam berdagang. Yang selanjutnya yaitu menabung.
menabung, dia sejak kecil sudah pandai menabung dia. Jadi begitulah sifat bentuk-bentuk kemandiriannya Nabi Muhammad. Selanjutnya Nabi Muhammad juga dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Di sini jujur dalam segala hal, disiplin dalam uh, disiplin. Sekarang apa itu sikap mandiri? Sikap mandiri adalah sikap mandiri adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan tanpa melibatkan orang lain. Misalnya nih kan bertanggung jawab tanpa dikerjakan orang lain. Nabi Muhammad tanpa disuruh dia sudah dapat bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya tanpa melibatkan orang-orang lain. Yang selanjutnya sikap mandiri yang harus diterapkan sejak usia dini agar terus tertanam pada jiwa anak. Misalnya kita dalam menerapkan sikap mandiri kepada anak-anak kita, misalnya dari sejak kecil, terus menerus berlatih terus menerus agar tertanam jiwa pada anak, misalnya jiwa sopan santun, jiwa mandiri, bertanggung jawab, dan lain sebagainya, sehingga anak terbiasa bersikap mandiri. Hal-hal yang mempengaruhi sikap mandiri di lingkungan keluarga, pergaulan, dan diri sendiri. Misalnya lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi sikap mandiri seseorang anak ya. Keluarga, bagaimana keluarga itu mendidik si anak dalam bertanggung jawab, disiplin, dan sopan santun, dan lain-lain sebagainya. Dari kecillah kita melatih si anak bertanggung jawab, berakhlak sopan santun, seperti yang diharapkan di dalam agama. Seterusnya, anak yang mandiri akan disukai banyak teman dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah. Misalnya anak-anak mandiri akan disukai banyak teman. Misalnya anak-anak itu kan bisa bekerja sendiri tanpa dibantu teman dan tidak mudah menyerah tanpa, misalnya anak-anak dalam melakukan sesuatu kalau sudah itu rasanya memberatkan, tidak tanpa menyerah dalam menghadapi segala masalah. Yang selanjutnya, manfaat sikap mandiri. Manfaat sikap mandiri, yaitu manfaatnya memupuk rasa tanggung jawab itu pada seseorang, misalnya anak-anak kita ya, memupuk rasa tanggung jawab sejak kecil. Yang kedua yaitu memecahkan masalah. Mari kita memikir mandiri dan berpikir kreatif, itu harus juga
latih semenjak kecil. Banyak ide, misalnya banyak memikirkan ini masalah ini bagaimana kita selesaikan, yang itu bagaimana kita selesaikan. Misalnya lagi memiliki kepercayaan diri yang kuat. Begitu kita memiliki kepercayaan diri yang kuat, sudah tidak mempunyai ide-ide yang tertentu. Misalnya kesopanan, kebaikan dalam berkelakuan baik dengan sesama teman. Dan selanjutnya manfaat sikap mandiri. Antara lain yang pertama meningkatkan keterampilan, keahlian, kemampuan. Meningkatkan keterampilan, misalnya dari kecil dia sudah memiliki keterampilan-keterampilan. Jadi kita kembangkan bagaimana keterampilan itu. Keahlian, misalnya keahlian apa yang kita miliki. Dan seterusnya dapat mengambil keputusan dengan bijak. Misalnya dalam mengambil keputusan tidak semena-mena. Kita mengambil keputusan harus dengan hati-hati dan harus kita memikirkan apa nanti ke depan. Yang selanjutnya berpikir kritis. Itu nama berpikir kritis maksudnya ada manfaat kita memikirkan ke depannya pasti akan mendapat kemenangan. Inilah kesimpulan kita pada hari ini yaitu hanya bagaimana kita meneladani kisah-kisah Nabi Muhammad yang sejak kecil dia tidak punya ayah lagi, tidak punya ayah, tidak punya ibu lagi, ada kakeknya juga meninggal. Bagaimana nasibnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia dapat mandiri dalam kehidupan sendiri. Mungkin anak-anak ibu di dalam kehidupan kita nanti kita juga harus meneladani kisah-kisah para Nabi Muhammad. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sifat-sifat yang harus kita teladani. Misalnya sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat yang harus kita teladani, yaitu sifat yang baik, uswatul hasanah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kita berada. Mungkin anak-anak ibu hanya ini yang dapat kita simpulkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kita tutup dengan Al-Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.